sudah menjadi mukim. Kecuali kalau kita berangkat ke Mekahnya itu belum ketahuan mau berapa hari. Itu baru tuh musafir. Masih banyak di kita nih yang belum, kurang pengertiannya. Sampai di Mekah hari pertama, kedua, ketiga masih qashar jamak baik. Gak boleh. Karena kita udah niatin berangkat dari sini kira-kira lebih dari 4 hari enggak? Lebih. Pas sampai Mekah habis sudah, enggak ada qashar jamak, udah enggak ada. Tetap kudu biasa. Orang yang dibolehkan qashar jamak itu yang bepergian ke suatu tempat dia belum nentuin mau berapa hari. Itu baru boleh tuh qashar jamak tuh. Kalau ke Mekah minimal umroh dan umroh. Kira-kira umroh sudah kita tentukan berapa hari? Udah. Tatkala sudah kita tentukan lebih dari 4 hari, pas sampai ke sana kita udah bukan musafir lagi, mukim. Jadi nggak ada tuh qashar jamak. Kadang-kadang mutawif masih banyak kurang paham tuh. Haji nggak apa-apa haji, qashar jamak. Kita musafir, nggak bisa. Tuh pemahaman mazhab Syafi'i begitu. Jadi kalau memang kita udah tentukan beberapa hari kesananya, itu Ustaz Ade tidak ada qashar jamak karena sudah diniatkan lebih dari 4 hari. Begitu. Jadi yang pergi umroh, yang pergi haji, pas tatkala sampai ke Mekah, udah nggak ada qashar jamak. Hari pertama ke kedua, ketiga. Karena kita sudah mencanangkan PRT bro ya, lebih dari 4 hari. Maka tidak ada qashar jamak. Masih banyak jamaah kita itu. Yang pergi ke haji, umroh, sampai sono masih menggunakan qashar jamak. Yang qashar jamak mah kita berangkat ke suatu wilayah yang dibolehkan qashar jamak atau ke luar negeri belum ketahuan berapa hari. Kayak Bang Mustafa tuh, ya ketua Yaliju, dia pergi kemana? Ke daerah luar negeri seperti Inggris, pernah dia tuh ke Amerika. Berapa hari Pak Mus? Kurang tahu saat nih. Berangkat dia, rencana paling 2 hari, musafir dia rencana 2 hari itu. Berangkat sana, sampai sana hari pertama musafir dia, 2 musafir. Ternyata klien mengatakan seminggu ada rapat. Nah, dia tetap musafir tuh 1, 2, 3-nya. Karena belum direncanain sebelumnya. Kan nggak tahu. Begitu. Tuh bedanya tuh. Kalau sudah ditentukan kita bakal berapa hari, lebih dari 4 hari, udah nggak ada qashar jamak. Begitu Haji Budi itu. Biasa. Biasa tamam. Ya. Begitu Bang Jack ya. Kalau Bang Jack pergi haji ntar, udah nggak ada qashar jamak. Cuman kebanyakan mutawifnya tuh nggak paham. Ji kita qashar jamak aja, jangan. Kita biasa aja deh tuh. Jangan pakai qashar jamak, jangan. Karena kita sudah mukim, udah menentukan di sana bakal 9 hari, bakal 30 hari begitu. Habis dah begitu. Bahasan kita. Qashar jamak. Boleh tuh tetap 2 hari. Kan cuma 2 hari qashar jamak ya. Tetap qashar jamak tuh kan 2 hari. Maksimalnya berapa? 4 hari mukim. 1, 2, 3 kita musafir tuh. Boleh qashar jamak. Jadi kalau Haji Anto pergi haji ke sana jangan pakai qashar jamak. Banyak kan mutawif Haji Anto yang mengatakan begitu ya. Enggak apa-apa. Kita dalam kondisi musafir bikin qashar jamak. Enggak. Karena kita sudah menentukan lebih dari berapa hari? 4 hari begitu. Nah, kalau misal dari sini apa Jumat apa pagi apa? Nah, kalau orang jarah berangkat hari Jumat, jangan berangkatnya pas azan subuh. Haram, berdosa bergerak itu. Kalau mau jam 3 dini hari tuh, setengah 3, jam 2 boleh. Ya nggak boleh berangkat setelah masuk waktu subuh. Begitu. Kecuali ke Jakarta. Nggak apa-apa itu mah. Kenapa? Kan perjalanan belum dibolehkan qashar jamak. Belum qashar jamak, boleh itu mah. Kemana? Ke Bekasi, Bogor, boleh. Ini kita nih jamaah nih, umpama nih, mau tur jarah dalam rangka penutupan pengajian. Kemana kata Ustaz Luman? Jadi kemana? Nah, Cirebon. Atau mana lagi? Ya, ke Pamijahan. Nah, kalau berangkatnya kata panitia enakan Jumat. Biar luasa, ya udah berangkatnya sebelum subuh. Jam 3-an atau jam 3:30 boleh. Yang penting belum subuh. Berangkat dari mari jam 3:30. Pas baru nanjak kapan, kemudian lewatin Margonda.
udah berangkat tuh ya, kedengeran azan subuh. Itu mah terusin azan subuh, tar cari di rest area deh tuh. Begitu, nggak apa-apa, nggak dosa, walaupun masih di Margonda. Kenapa? Karena kita berangkat dari sininya sebelum subuh. Gitu. Terus sembahyang Jumat apa kalau itu? Nah, ini dia nih, Jumatan. Ada lagi, Jumatan perlu nggak? Tidak wajib Jumatan. Orang yang sedang musafir, termasuk tur. Ya Pak Haji Budi, kenapa? Kalau misalnya kita mau berangkatnya tentu jam 7 pagi hari Jumat. Kalau umroh kan tergantung pesawat emergensi. Rencana semula hari Kamis, tahu-tahu dadakan berubah, bisa begitu kan ya? Gak masalah itu mah. Gak masalah itu mah. Karena kita gak bisa menyesuaikan kondisi jadwal pesawat. Beda dengan tur, bisa kita atur waktunya. Kalau umroh nggak bisa. Tahu-tahu berubah, berangkatnya habis subuh jam 6, nggak masalah, berangkat terus begitu. Kalau sengaja ngajak nggak boleh, sengaja ngajak. Kalau ada perubahan lain masalahnya, ada perubahan itu. Jadi gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bepergian jarah tadi, pergi hari Jumat, kemudian gimana Jumatannya? Jumatan tidak wajib bagi musafir. Jadi nggak usah pakai repot-repot mikirin apaan? Jumatan. Johar beda sekalian. Umpama nih kita berangkat jam 4 dari mari nih. Lancar. Pas tol Ciawi itu menjelang ke Ciawi, azan subuh. Mampir di situ sholat subuh. Berangkat dari mari 3:30. Lancar itu ya. Berarti di tol Ciawi kita bikin sholat subuh. Berangkat. Terus kemana? Tujuan umpamanya ke Demak. Sampai tol Cipali. Kemudian lewatin dikit ke perkampungan, turun. Ada rest area, lagi rest area tuh. Rest area, bikin Jumatan. Kalau menurut mazhab kita tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada mustautin. Orang penduduk asli situ ada nggak situ? Rest area? Nggak ada pendatang. Andaikan kita lewat perkampungan nih, umpama bis lewat perkampungan. Ya nggak lewat tol lagi gak, turun ke bawah tuh perkampungan. Nemuin masjid gede, ada pedagang, ada buat tempat istirahat, mampir ke situ. Nggak usah panitia repot-repot. Yuk Jumatan. Biarin orang kampung situ Jumatan. Kita mah ontong Jumatan, kan lagi musafir kita. Tidak wajib. Perjanjian gini, ntar kita kumpul di masjid jam 1 ya, habis Jumatan jamaah. Baik kalau begitu. Sekarang kemana? Silahkan yang mau madang dah tuh. Yang mau ke WC jam 11:30 dah tuh ya. Pada muter-muter kemana tuh? Silahkan mencar begitu. Ketemuan jam 1. Yang lain orang situ pada Jumatan. Kita nggak usah ribet. Jumatan nggak usah. Nanti jam 1 kumpul di masjid yang orang kampung tadi pada Jumatan. Udah pada pulang kan ya? Kita masuk ke dalam tuh. 50 orang. Bikin apaan? Sholat jamak qashar. Di tol Cipali tuh. Di perumahannya di kampung tuh ya. Di masjid. Bikin apaan? Sholat qashar jamak. Bikin jamak takdim. Asar ditarik ke Johor. Kalau jamak takdim, kita kerjakan wajib yang punya waktu dulu. Yaitu Johor dulu. Plus qashar 2 rakaat. Johor 2 rakaat. Kemudian salam qomat asar baru. 2 rakaat juga plus qashar. Jadi kita nggak Jumatan nggak. Ya, banyak kadang-kadang orang bepergian begitu ribet, segala pakai mikirin Jumatan. Nah, makanya berangkat jangan hari Jumat habis subuh. Kalau berangkat juga Jumatan sebelum subuh begitu. Ada lagi orang yang berangkat Jumatan dulu, kemudian pas sampai di perjalanan di qashar jamak, Johor sama asar, bagaimana urusannya nih? Jumat juga, qashar jamak juga. Kalau udah Jumatan, berarti ntar asar sendiri. Begitu. Ya. Termasuk ilmu taif tuh di Saudi Arabia. Banyak ilmu taif dari kita nggak ngerti juga itu masalah ginian. Kita dipaksa untuk melaksanakan qashar jamak. Jadi buat orang yang umroh dan yang haji, karena kondisi status kita sebagai musafir, tidak wajib, tidak boleh melaksanakan qashar jamak.
Karena kita sudah niatin lebih dari 4 hari tuh di Saudinya. Hal sama tersebut juga yang banyak kurang pengertiannya, yaitu masalah Jumatan. Lagi tur ziarah pas hari Jumat nih, kita pada ribet ngurusin Jumatan. Padahal lebih baik kita bikin apaan? Qosor jamak. Jamak takdim kah boleh atau jamak takhir, begitu. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di anna sababa al-murakhasa mawjudun wa qila la yajuzu. Kita artiin lagi. Andai kata orang musafir tadi suatu pagi sampai di suatu tempat, berarti dia kondisinya masih musafir nih. Lagi puasa, berangkat, belum menentukan 4 hari belum. Berapa lama ya? Paling 2 atau sehari dah. Begitu kan? Sampai suatu tempat. Paginya dia masih kondisi musafir tuh. Ke Sukabumi. Berangkat dari Sawangan belum dipastikan. Berapa hari bang? Kira-kira bang? Mungkin 2 atau seharian lah. Begitu kan? Berarti sampai di mana tadi? Sukabumi. Dia kondisinya musafir. Maka buat dia falahul fitru. Boleh dia berbuka tuh. Walaupun udah nginep semalaman di Sukabumi tadi. Karena kita kondisinya musafir. Cuman sayang-sayang. Ini mah masalah boleh atau tidak. Tapi kan sayang-sayang kan. Udah sahur juga tadi pagi lagi. Begitu. Kemudian. Li'anna sababal murakhasa. Karena sabab dispensasi tadi. Sabab keringanan. Dibolehkan batalin puasa. Maujudun emang ada bagi musafir, dibolehkan untuk tidak puasa. Itu dia tuh, maujudun, ada sebabnya, sebab dia musafir. Titik gitu. Waqila, cuman ada satu pendapat yang mengatakan la yajuzu, enggak boleh. Ini pendapat kurang kuat. Yang kuat mah boleh tidak berpuasa dia tuh. Karena dia kondisinya masih musafir satohir. Meskipun sampai tempat tujuan. Yang tempat tujuan tadi lebih daripada perjalanan qosor jamak. Jarak tempuhnya. Dibolehkan qosor jamak. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Walau aqamal musafiru harumal fitru ala sahihi lizawali sababil ibahati. Nah sekarang masalah lain lagi. Walau aqamal musafiru, andaikan orang musafir menetap bermukim, dia tadinya rencana cuman pengen 2 hari. Kemana? Ke Semarang 2 hari. 2 hari kan berarti sampai hari ketiga dia kan musafir kan ya. Rencana 2 hari. Pas sampai Semarang ternyata lebih dari 3 hari. 6 hari. Berarti mukim kan? Nah, tatkala hari keempatnya dia mukim tuh. Harumal fitru ala sahihi. Di Semarang dia haram berbuka atau tidak puasa mulai dari hari keberapa tadi? 4, 5, 6 haram. Hari 1, 2 masih boleh, 3 masih boleh. Gitu. Ala sahihi menurut kaul yang sahih, yang kuat. Kenapa begitu? Lizawali, karena sudah hilangnya sababil ibahati, sebab dibolehkannya kita tidak berpuasa lebih dari 4 hari. Kalau hari pertama 2, 3 nggak boleh. Ingat, ini kita berangkat ke Semarang kalau belum ditentukan lebih dari 4 hari. Kalau kita berangkat dari Sawangan mau ke Semarang nih, berapa lama bang? Paling 6 hari, itu mah pas sampai sono udah mukim. Gak boleh ngebatalin puasa. Paham gak ini? Karena udah lebih dari berapa hari itu? 4. Yang boleh ngebatalin mah, dia bilang begini, berapa lama mang? Paling 2 atau 3 hari dah. Itu musafir tuh. Sampai sono, hari pertama masih boleh nggak puasa. Kedua masih boleh, 3 masih boleh. Hari keempat nggak boleh. Karena niatnya cuma 2 atau 3. Tapi kalau udah rencana seminggu atau 10 hari, udah nggak boleh nyampe sono. Karena sudah statusnya itu mukim.
Sama dengan orang yang tadi berangkat haji, umroh, karena udah tentukan 9 hari, pas sampai Mekah udah bukan musafir lagi, dia udah bukan. Jadi apa dia tuh? Mukim. Boleh nggak qasar jamak? Nggak boleh. Begitu. Nah itu kalau misal puasa dikodok di bulan lain atau gimana maksudnya? Kodok bulan lain. Betul. Kalau dia nggak puasa berarti dikodok di bulan lain. Gitu ya. Cuman buat kita mah sayang-sayang. Biarpun kita niat ke Semarang cuma 2 hari nih. Sampai sono kita boleh berbuka gitu. Sayang-sayang. Udah nginep kan udah kuat badan ya. Begitu sahur lagi. Kita batalin. Ya sayang-sayang. Ini permasalahan nih. Dibolehkan. Kalau kondisinya kita ke Semarang cuma 2 hari. Pas sampai sono kita hari pertama boleh buka, kedua boleh buka. Cuman sayang-sayang begitu. Gitu ya. Jadi ntar berjamaah Nurul Huda yang mau berangkat tur atau ziarah menjelang penutupan, usahakan berangkatnya jangan hari Jumat. Kalaupun Jumatan, berangkatnya sebelum subuh. Dan kalau berangkat sebelum subuh ntar sampai di kampung pas Jumatan, kita berhenti di situ. Ada masjid. Jumatan jangan. Tak usah. Ngapain? Bikin qasar jamak. Lebih enak tuh. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislul musafiri fil hukmi al-maridu afada dzalika kullahu al-hisniyu. Dan sama permasalahannya dalam masalah musafir tadi, dibolehkan dia nggak puasa fil hukmi, di dalam hukumnya itu al-maridu, orang sakit juga boleh nggak puasa. Orang musafir boleh nggak puasa, sama juga orang yang sakit. Begitu. Afada dzalika kullahu al-hisniyu. Demikian penjelasan yang dipaparkan semua tadi oleh ulama yang bernama Hisni. Bismillahirrahmanirrahim. Wali maridin wa hamilin wa murdiatin yashukku ay as-saumu alaihim masyaqqatan la tahtamilu. Dan juga boleh nggak puasa buat orang sakit, hamil dan menyusui, boleh nggak puasa. Bahasanya minggu depan. Kategorinya ini. Tandain orang sakit, orang hamil, dan orang yang menyusui. Kalau kira-kira sulit, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Boleh. Boleh. Diboleh. Ya, Pak RT Wahid. Pulang dari Banten nih, jalanan. Begitu sampai Gunung Sindur, gampang patokan Masjid Riyadus Shalihin, Polres Parung, tau nggak? Tahu ke Parung? Riyadus Shalihin tuh, mampir ke situ. Andekan waktu maghrib udah mau habis nih, kira-kira 10 menit lagi, niatin akhir ke Isya. Tapi kalau baru sampai Parung, baru azan maghrib, mampir situ, bikin jamak takdim. Gimana tuh? Di Parung, Masjid Riyadus Shalihin. Kan udah deket ke Depok ya, udah deket ya. Tapi kan masih tapal batas itu, Bogor, beda. Berarti kita mampir, Bapungkas di mana? Riyadus Shalihin. Ngapain? Bikin jamak takdim. Isya ditarik kemana? Maghrib. Sholat maghrib dulu, tetap 3 rakaat. Maghrib bang, nggak ada kosornya, hanya dijamak tuh. Ikutin niatnya. Musalli fardhul maghribi salah rakaatin majmu'an ilal isya'i. Salat maghrib dulu 3 rakaat. Salam-salam, qomat, bikin isya plus qasar. Usalli fardhul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilahil maghribu adaan lillahi ta'ala. Nah, 2 rakaat tuh. Jadi maghrib 3,
Isya 2. Salam-salam jam berapa tuh? 7:30. Masih di Parung. Udah ngerjain maghrib, Isya. Berangkat lagi bis ke Sawangan. Sampai rumah tinggal belonjor, tidur aman. Iya. Jangan pas lewat Parung, begitu masuk Bojongsari, udah azan Isya, maghrib belum, maka maghrib mesti dikodok ke maghrib. Kelewatan. Jadi kalau mengerjain qasar jamak di luar tapal batas kota, jangan di Parung, bingung jangan. Di mana tuh? Bogor. Parung masih Bogor bang, Parung. Bogor. Pas tuh masjid di situ tuh. Patokan masjid Parung situ tuh. Yang sempolsek, polsek tuh. Itu tapal batas tuh Pak Haji. Begitu. Enak kita kalau jalan-jalan tahu ilmunya, tinggal praktekin. Begitu. Begitu kelewatan deh. Ya udah Bojongsari. Wah udah maghribnya kodok dah tuh. Kodok. Gak boleh qasar jamak. Masih ada juga. Ngapain teh? Sholat qasar jamak di mana? Di rumah di Sawangan. Kacau begini nih. Ya, yang lain ada yang kurang paham silakan, insya Allah. Udah paham semuanya ya? Gimana Pak Iwan Pamilis? Enggak. Udah terjawab udah ya. Udah ya. Jadi Pak Iwan Pamilis ngerjain qasar jamak mah di luar tapal batas kota Depok. Parung termasuk tapal batas kan ya? Dia masih mantul Parung tuh. Wilayah mana? Bogor, bukan kita. Begitu masuk bis ke Bojongsari, wah udah Depok dah tuh. Berarti maghrib lewat, kodok maghribnya. Isya kita di rumah, maghrib kita kodok dah tuh. Begitu. Ya. Nah jamaah sekalian tandain tadi wali maridin, wa hamilin, wa murdiatin. Tuh 2, 3. 14 baris dari atas. Wali maridin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa ya Rasulullah salamun alaik fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun fi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.